Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GBIS yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah berganti bulan, dan ini adalah sakramen perjamuan kudus yang diadakan untuk panduan bulan Mei 2020. Saya akan membacakan beberapa ayat terlebih dahulu sebelum kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Ayat yang saya ambil adalah di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Demikian bunyinya: jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-28 tadi dikatakan bahwa tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Kata menguji di dalam bahasa aslinya adalah dokemazo, ya, dokemazo, yang artinya kalau di dalam bahasa Inggrisnya examine, ya, menguji. Itu adalah menguji, memeriksa, meneliti atau melihat sesuatu itu asli atau tidak, seperti contohnya menguji logam atau meneliti logam. Bapak Ibu sekalian, menguji berkaitan pula di ayat yang ke-29 dengan mengakui atau tidak mengakui tubuh Tuhan. Ini bukan hanya pengakuan dari mulut, namun juga pengakuan dari hati. Jadi samanya pengakuan di mulut dengan di hati. Seperti kita ketahui di dalam dunia pengujian itu ada metode menguji. Misalnya bagaimana menguji emas, begitu ya. Ada dua cara ya untuk menguji ini. Yang pertama adalah secara visual. Jadi sebelum kita menguji di laboratorium, kita memeriksa dulu secara visual. Misalnya tadi emas, bagaimana penampakannya, bagaimana teksturnya, bagaimana warnanya, dan lain sebagainya. Kalau satu logam sudah jelas warnanya tidak kuning, ya jelas bahwa berarti itu bukan emas atau mungkin campuran emasnya sedikit, begitu. Jadi sebelum kita menguji di laboratorium, maka biasanya kita menguji dulu secara visual atau penampakannya bagaimana. Nah, setelah itu, jikalau kita menginginkan suatu pengujian yang lebih teliti untuk mengetahui apakah logam tersebut emas atau tidak, kita membawanya ke laboratorium. Jadi di dalam laboratorium itu kita memeriksa unsur-unsurnya dengan alat dan dengan zat kimia tertentu untuk mengetahui bagian mana yang emas dan bagian mana yang campurannya, begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menguji diri kita sendiri atau orang lain, pertama kita biasanya melihat secara kasat mata bagaimana kelakuan kita atau kelakuan orang tersebut. Apakah kata-kata, sikap, atau kelakuan kita benar, baik, dan sudah sesuai dengan perkenanan Tuhan atau belum? Tetapi itu saja belum cukup untuk mengetahui bagaimana kualitas kita atau kualitas diri kita atau orang lain. Pengetesan secara visual saja bisa menipu.
perlu pengetesan laboratorium, yaitu dengan menggunakan Alkitab atau firman Allah. Mari kita membaca di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu sekalian, ketika Daud menyampaikan doa ini atau menaikkan doa ini di hadapan Tuhan, ia tidak dalam keadaan berdosa, berzina dengan Batseba, atau ia melakukan dosa-dosa yang lain. Ia sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ia dalam keadaan membenci orang-orang yang membenci Tuhan dan melawan Tuhan. Itu terlihat di dalam ayat yang ke-21. Ia membenci orang fasik dan kefasikannya. Itu dapat dibaca di dalam ayat 19 dan 20. Ia dalam keadaan membenci dosa dan bukan dalam keadaan jatuh dalam dosa. Secara kasat mata atau visual, semuanya mencirikan bahwa ia adalah orang yang benar. Namun di dalam Mazmur 139 ayat 17 dan 18, Mazmur 139 ayat 17 dan 18, di situ disebutkan, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya, lebih banyak daripada pasir. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita sudah menggenggam beberapa butir pasir dalam tangan kita, dan mungkin bahkan sudah meneliti di bawah mikroskop karakteristik keindahannya butir pasir tersebut. Namun toh kita masih belum mengenal miliaran butir pasir itu di tepi samudranya Allah. Lalu apakah kita berhak untuk mengatakan bahwa kita sudah mengerti pikiran Allah? Semakin kita berusaha untuk mengerti dan mengeksplorasi luasnya dan dalamnya pikiran Allah, semakin kita tidak mengerti akan pikiran Allah. Dan itu membuat kita tersungkur hormat di hadapan tahtanya yang kudus, dan takjub akan dan kagum akan kekayaan pikirannya yang tak terbatas dan tak berujung. Justru pengujian diri yang sangat diperlukan adalah pada saat tanda-tanda visual mencirikan semua baik-baik saja, karena Tuhan bukan Allah yang memandang muka, namun yang melihat sampai ke lubuk hati. Marilah kita berdoa seperti Raja Daud telah berdoa. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mau memasuki sakramen perjamuan yang kudus ini dengan penuh khidmat, dengan satu sikap introspeksi dalam diri kita masing-masing, agar kita tidak bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Marilah kita sekarang mendengarkan dulu pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53 sampai dengan 56. Sementara itu nanti petugas perjamuan kudus akan membagikan
roti dan anggur. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah mati bagi kami untuk menanggung segala dosa-dosa kami. Di dalam Kristus, maka kami yang seharusnya kena kutuk telah Engkau gantikan, sehingga kami boleh lepas dari kutuk. Segala ikatan-ikatan dengan masa lalu kami sudah dilepaskan oleh Kristus, dan kami menjadi orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus. Kami bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kami menjadi hamba kebenaran. Tidak ada kemerdekaan yang hakiki di luar konteks perhambaan terhadap kebenaran. Dan karena kebenaran itu adalah Engkau sendiri sebagai sang kebenaran, maka tidak mungkin ada kemerdekaan yang hakiki di luar satu relasi pribadi dengan Kristus sendiri. Karena itu Tuhan, ampuni dosa kami. Dosa yang kami lakukan, yang kami pikir bahwa itu bukan dosa, yang kami pikir bahwa semuanya baik-baik saja. Tuhan, ampuni dosa kami, karena seringkali hal-hal itu menipu kami dan kami tetap melakukan dosa di hadapan-Mu. Seringkali kami merasa bahwa diri kami sudah saleh dan kudus, namun di hadapan Engkau kami adalah makhluk yang kotor dan najis. Karena itu Tuhan, ampuni dosa kami. Buanglah selaput yang menutupi pencerahan untuk menyadari keadaan kami yang berdosa ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memahami diri kami sendiri. Tuhan, berikanlah pencerahan, butir-butir pemikiran-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami semakin hari bukan semakin serupa dengan dunia ini, tinggal di dalam kegelapan, tetapi kami semakin menuju terang. Pikiran kami diterangi oleh firman-Mu, mata kami dicelikan untuk memandang Engkau. Kami semakin dewasa di dalam Kristus. Ampuni juga dosa kami dalam komunitas kami. Kami kurang memperhatikan mereka, kami kurang mengasihi mereka, kami kurang berbagi dengan mereka. Kami seringkali memikirkan diri kami sendiri. Tuhan, Engkau menguji melalui komunitas kami, supaya kami belajar berbagi dengan orang lain. Bagaimana kami mau mengasihi orang di luar komunitas, jikalau tidak dimulai dari komunitas kami sendiri. Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa bahwa kami seringkali minta ampun akan dosa, seringkali kami melalaikan tugas amanat agung-Mu. Tuhan, biarlah melalui persatuan dengan tubuh dan darah Kristus ini, kami diingatkan tugas-tugas kami, agar kami boleh menyaksikan tentang kematian Kristus sampai Engkau datang. Beri kepada kami hikmat, beri kepada kami keberanian, bukalah mulut kami, supaya kami dapat menyaksikan tentang
Kristus yang hidup itu, yang mengubah hidup kami dan dapat mengubah semua orang yang dipertemukan dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima perjamuan-Mu yang kudus ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah, kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi dengan tangan kanan di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih akan roti dan darah-Mu yang sudah kami makan dan minum. Roti dan darah-Mu sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Tuhan, biarlah melalui persatuan antara tubuh dan darah kami dengan tubuh dan darah-Mu, memberikan kepada kami suatu kemampuan, semangat, suatu kekuatan, agar kami dapat melakukan terobosan-terobosan rohani di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, Engkau, kami rindu Tuhan, dapat melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, cerahkanlah pikiran kami, berikan kepada kami terobosan-terobosan rohani, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam setiap yang kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dengan segala macam pergumulan mereka masing-masing, di dalam rumah tangga mereka masing-masing, biar mereka menjadi berkat. Di dalam pekerjaan mereka masing-masing, biar mereka menjadi berkat. Di dalam sekolah mereka masing-masing, biar mereka menjadi berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami bukan untuk kami simpan sendiri, tetapi Engkau memberkati kami supaya kami boleh memberkati orang lain. Jadikan kami berkat Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan
ketekunan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.